Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Haidir dari SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Saya Lucia Kristanti dari STN 2 Gunung Terang. Saya Wahyudi dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam. Jadi hari ini Bapak kita sedikit berbincang-bincang ya terkait akan melaksanakan proses coachingnya. Iya Pak. Hari ini saya sebagai observer yang akan mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak ya. Yang pertama mungkin sebelum saya mengamati proses coaching nanti ada rubrik penilaian Pak yang nanti akan saya sampaikan. Jadi penilaian Bapak jadi yang saya amati dan saya nilai itu berdasarkan rubrik itu ya Pak ya? Iya. Oke. Dari rubrik yang akan saya nilai Pak Wahyudi dan saya yang pertama sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua saat Bapak sebagai coach itu apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan juga yang ketiga itu saya akan mengamati apakah coach nantinya menanggapi atau merespon pertanyaan dari Bapak yang akan saya amati seperti itu ya Pak ya? Ya, baik Pak, siap. Iya, oke. Juga saya akan mengamati Pak, itu melihat apakah prinsip coaching ini sudah berjalan seperti sudah ada kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Sebelum Bapak lanjut ke proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan. Boleh saya tanyakan? Boleh. Oke, pertanyaan pertama Pak Wahyudi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Kompetensi yang perlu dikembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Jadi 3 itu Pak yang Oke. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Menurut Bapak nih, indikator apa nih yang Bapak harapkan dari proses coaching ini nih? Saya ingin si coach ini itu Pak minimal mengeksplor ide-ide dari masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan begitu kan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang tentunya adalah pertanyaan yang berbobot. Oh iya, iya begitu ya Pak ya. Ya. Nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bapak. Semoga saja coaching ini akan berjalan dengan lancar dan berhasil Bapak ya. Iya. Terima kasih. Oke, gitu saja Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Iya, kemarin kayaknya ada WA ke saya pengen ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu apa yang ingin ngobrol dengan saya? Iya ini Pak, saya ini ada yang mau dibicarakan sama mau minta ini solusi ya Pak Iya. ya. Saya ini diminta di sekolah saya itu untuk presentasi gitu Iya. Pak. Nah saya ini ada ketidakpercayaan diri dalam presentasi. Kan Bapak ini jam terbangnya udah tinggi ya Pak ya. Iya. Jadi saya kepingin saya itu mendapatkan solusi supaya presentasi saya itu menjadi lebih baik gitu Pak. Oh iya, tadi saya dengar kayaknya ada grogi gitu ya kalau Iya, presentasi. Kalau boleh tahu seperti apa sih grogi yang dimaksudkan? Iya, jadi kalau saya tuh mau presentasi itu Pak ya, awalnya itu saya deg-degan Pak. Iya. Nah kalau misalnya saya grogi, jadi di tengah materi itu kadang saya lupa apa yang akan saya sampaikan gitu Pak. Iya. Kemudian saya kadang takutnya gara-gara saya grogi itu akhirnya saya tidak fokus apa yang ditanyakan dari peserta, nanti saya tidak bisa menjawab dengan baik seperti itu Pak.
Jadi kalau gugup ada kemungkinan kita buyar lah ya. Iya, buyar, Pak. Apa yang kita sampaikan jadi lupa mungkin ya. Iya Pak. Jadi mungkin seandainya bisa dikuatan apa yang bisa Bu Ami untuk bisa lebih pede, kira-kira apa? Iya, nah saya itu ini Pak, awalnya itu saya tenang dulu ya Pak ya, untuk mencari mindfulness saya Pak ya. Jadi saya kadang saya tarik nafas dulu, kemudian saya memberi kekuatan kepada saya supaya saya tidak gugup. Kemudian dari materi-materi yang akan saya sampaikan, saya baca dan sebelumnya Pak, dari hari-hari sebelumnya, kemudian malam, supaya saya tidak terlupakan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian saya berusaha untuk terus fokus gitu Pak, fokus supaya nanti presentasi itu saya tidak, konsentrasi saya tidak buyar. Oh iya, tadi untuk buat fokus itu ya, kalau buat fokus itu kalau boleh dikasih tahu tadi seperti mindfulness, Iya Pak. Apa aja itu? Ya, jadi awalnya itu saya menenangkan diri dulu Pak. Oh, iya. Ya, jadi saya ngambil nafas, kemudian saya menyingkirkan masalah-masalah di luar itu Pak ya, presentasi misalnya saya mengesampingkan dulu masalah di rumah, kemudian itu masalah di kelas gitu Pak. Jadi saya memfokuskan diri untuk presentasi itu Pak. Oke. Oh, kira-kira kalau punya apa namanya kekuatan yang sudah disampaikan tadi ya, ada kemampuan untuk ya berhenti sejenak, stop. Iya Pak. Kira-kira kalau sudah dilakukan itu berapa persen keyakinan itu untuk berhasil? Kalau kasih angka berapa mulai dari 0 sampai 10? Kalau mungkin saya sudah melakukan dari itu ya Pak ya, mindfulness tadi, kemudian saya sudah belajar tentang materi-materi yang akan saya sampaikan, kemudian saya fokus, mungkin akan di atas 85% Pak keberhasilannya Pak. Oh iya, kemudian kalau misal setelah itu semua dilaksanakan, langkah tadi, langkah selanjutnya, prioritasnya yang diambil dari berbagai langkah, kan ada banyak langkah tuh Iya, tadi Pak. ya. Kira-kira yang diambil untuk jadi fokus itu ada berapa yang jadi prioritas? Nah, yang paling saya prioritaskan itu ya menguasai materi Pak. Karena nanti kalau misalnya ada peserta bertanya tentang materi yang saya presentasikan gitu Pak, saya bisa menjawabnya dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa menjawab, itu yang buat saya buyar Pak. Konsentrasi saya bisa jadi tidak fokus lagi ya, Pak. Latihan itu misal, Iya. latihan itu kalau diambil waktu itu apa butuh waktu berapa hari atau berapa lama? Iya, mungkin saya nanti akan berlatihnya itu pada saat malam hari ya Pak ya. Karena saya ini kalau belajar itu perlu hening Pak. Jadi kalau suasananya ramai itu saya kurang bisa. Jadi setiap malam nanti saya usahakan mungkin beberapa hari sebelum saya presentasi. Kemudian setelah itu sudah menunjukkan keberhasilan, misal sudah mulai pede, Iya Pak. sudah mulai di samping berlatih, bagaimana antisipasi seandainya kita itu yang kita hadapi mungkin orang lebih senior, orang lebih paham, ya namanya kita menyampaikan presentasi di depan, tentunya kan kita nggak tahu itu audien kita. Iya, Pak. Ya, jangan-jangan di audien kita, oh itu pernah jadi guru kita. Iya. Itu mungkin perlu cara-cara tersendiri, strategi sendiri. Mungkin Iya. bisa. Ya selain strategi yang sudah saya ungkapkan tadi ya Pak ya, mungkin saya harus banyak-banyak berlatih Pak. Jadi sering presentasi, jadi kalau misalnya banyak berlatih, kemudian banyak penerapan presentasi di berbagai tempat atau berbagai ini ya Pak ya, situasi, mungkin saya akan terbiasa. Walaupun dia pesertanya itu lebih dari saya gitu, saya mungkin bisa lebih pede lagi gitu Pak. Jadi dengan cara-cara tadi, dengan langkah-langkah itu,
maka akan teratasi semua yang selama ini kita lalui. Iya Pak, iya. Terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah membimbing saya untuk mencari solusi. Semoga coaching kita kali ini dapat memperbaiki diri saya Pak. Terima kasih. Oke, setelah itu misal ini setelah beberapa keberhasilan, saya bisa minta lagi waktu berapa waktu mungkin bulan depan mungkin kita ngobrol lagi. Oh iya Pak. Saya minta keberhasilan yang dilihatkan, yang diperlihatkan oleh Bu Ani, siapa tahu nanti bisa menambah lagi untuk Ya Pak, dari pengalaman ini nanti saya akan ceritakan kepada Bapak, mungkin saya bisa dengan berbicara kembali, saya akan menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, baik. Ya, Ya, mungkin makasih ini banyak, sudah Pak. waktunya sudah cukup Ya, Pak. akhir. Mungkin ada lagi sudah? Sudah Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, kemudian sudah memberi saya bagaimana saya dapat mengatasi masalah saya. Semoga saya akan lebih baik ke depannya ya Pak ya. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak. Ya, wassalamualaikum Pak Wahyudi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah melakukan proses coaching Iya, ya, Pak. dan sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya. Jalan dengan lancar, Pak. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Setelah mempraktekkan pelaksanaan coaching, ini merupakan pembicaraan kita pasca observasi ya Pak ya. Iya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak menilai perform Bapak nih terkait kompetensi coaching terhadap pelaksanaan coaching yang telah Bapak laksanakan tadi? Iya, Pak. Baik, Pak. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya menilai diri saya itu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan juga meminta tanggung jawab dari coaching tersebut. Oke, baiklah Pak. Menurut Bapak nih, Bapak telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya? Iya, Pak. Baik. Boleh ya Pak saya sampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching Bapak tadi ya, kepada Oke. coaching. Boleh, tentu. Iya. Tentu saja. Jadi dari pengamatan saya, proses coaching telah berjalan dengan lancar dan sudah mengikuti alur Tirta, dan Bapak sebagai coach itu telah menggali potensi atau ide-ide dari pelaksanaan coaching tersebut ya, dari si coaching. Dan si coaching juga dapat merespon dengan baik. Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip untuk coaching ya Pak ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai rencana tindak lanjut dari proses coaching ini? Ya Pak, rencananya ke depan saya akan terus berlatih dan melakukan coaching agar saya terbiasa untuk menggali ide-ide dari coach itu, dan kemudian akan saya lakukan. Itu Pak yang akan saya lakukan. Iya baik Bapak, kita sudah di akhir sesi ya Pak ya. Iya, Pak. Ada yang mau Bapak sampaikan di percakapan pasca observasi ini? Alhamdulillah cukup. Oke, kalau begitu baiklah kita akhiri percakapan ini ya Pak ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edir, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi gimana ini kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi ini katanya kita akan sedikit berbincang ini terkait Bapak akan melaksanakan proses coaching. Nah, jadi hari ini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Bapak, saya ada rubrik penilaian ya, mungkin jadi yang saya amati nanti akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik yang tadi saya sebutkan. Ya, ya baik Pak. Oke, dari rubrik yang akan saya nilai dan saya amati,
Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, saat Bapak sebagai coach, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya? Dan yang ketiga, saya akan mengamati apakah coach menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Jadi itu mungkin yang akan saya amati, Pak. Baik, Pak. Dan juga Bapak, saya akan mengamati dan melihat apakah prinsip coaching ini sudah berjalan seperti yang sudah sesuai dengan kemitraan. Ada kemitraan, prinsip kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching. Ya, baik. Siap, Pak, siap. Oke, sebelum Bapak lanjut ke proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Kalau boleh ya, Pak ya? Ya, boleh, silakan. Boleh. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, Bapak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya, Pak ya. Itu yang pertama kehadiran penuh. Iya. Kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif gitu, Pak. Oh iya, baik Pak. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya yang akan Ibu Bapak kembangkan. Ya, Menurut Bapak, indikator apa yang ingin Bapak harapkan dari proses coaching ini? ya. Saya sih mengharapkan coachingnya itu bisa mengeksplor ya Pak ide-ide dari masalah yang ia hadapi. Ya dengan begitu nanti ia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Gitu. Oh iya begitu ya. Nanti saya akan mengamati Pak ya proses coaching yang Bapak laksanakan. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga berhasil sebagaimana mestinya ya Pak ya. Ya Pak, amin, amin. Terima kasih Pak. Oke kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yap. Assalamualaikum Pak Haidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah sedang agak galau nih. Ada yang galau. Ya makanya saya cari Bapak ini. Iya. Saya ingin sedikit curhat nih Pak. Bapak ada waktu? Boleh. Sekarang kebetulan saya lagi kosong. Iya Pak. Ini Pak, kebetulan kan Bapak guru fisika nih. Jadi saya ingin curhat tentang pembelajaran saya di SD nih Pak. Belakangan saya nih jadi kurang semangat Pak, karena melihat anak-anak saya sendiri kurang semangat di kelas. Oke, Bu Lucy, jadi apa nih di awal ini ya, di awal pertemuan kita ini, awal pembicaraan kita nih, kalau saya tangkap tadi kurang semangat ya anak-anaknya. Nah, apa nih yang mau Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Ini Pak, satu memang saya ingin teman bicara untuk sharing apa yang saya rasakan, bahwa saya sedang galau tentang metode pembelajaran yang ada di kelas saya yang selama ini saya harapkan, karena melihat anak juga tidak semangat. Jadi saya dengan menemui Bapak berharapnya saya nanti akan mendapat solusi untuk masalah saya ini, sehingga apa yang menjadi pikiran saya ini dapat teratasi segera Pak. Ya. Tidak semangat ya, anak-anak tidak semangat. Tidak semangatnya seperti apa sih Bu? Gitu loh Pak, sebenarnya mereka itu memperhatikan kalau saya berikan materi atau media yang beraneka ragam, tapi saat mengerjakan penugasan mandiri itu mereka tampak malas-malasan, tidak bergairah, lalu bahkan ada yang tidak selesai, jadi saya harus memberikan waktu tambahan lagi pada mereka, dan itu jadi menjadikan saya setiap akan masuk kelas pembelajaran IPA itu saya jadi bingung, ini metodenya yang bagaimana ya yang pas gitu. Itu yang bikin saya agak terganggu belakangan ini. Oke. Selama ini mungkin Bu Lucy sudah menggunakan metode apa? Saya sudah mencoba diskusi mereka Pak, lalu juga saya menyajikan media-media yang bervariasi, saya sajikan video
juga kartu bergambar, lalu saya coba juga anak-anak dalam permainan, itu sudah Pak. Tapi memang saat menerapkan itu mereka bersemangat. Saat masuk ke penugasan mandiri, mereka kembali lagi ke semangat awalnya Pak. Jadi seperti pembelajaran itu kurang bermakna bagi mereka gitu Pak. Terutama pembelajaran IPA itu Pak. Kita pada saat pembelajarannya mereka sebetulnya semangat ya. Iya, fokus Pak. Saat itu memperhatikan. Mungkin pada saat mereka melakukan pembelajarannya itu ada metode apa lagi mungkin selain dari yang sudah disebutkan tadi? Ada metode yang memang belum saya terapkan dengan baik sih Pak selama ini, karena saya pikir akan banyak yang harus dipersiapkan Pak. Saya ingin mencoba metode eksperimen Pak. Jadi saya ingin mengajak anak langsung terlibat melakukan eksperimen. Cuman itu yang bikin saya agak galau karena saya takutnya itu merepotkan anak-anak untuk mempersiapkan alat dan bahannya Pak. Karena kita akan praktik langsung. Kalau eksperimen memang ya apa namanya bahan-bahannya memang disiapkan oleh anak. Karena kebetulan kita kan SD negeri itu tidak punya lab IPA Pak. Itulah yang jadi pikiran saya, tidak seperti SMP atau SMA. Jadi yang percobaan sederhana itu pun kita harus meminta bantuan anak untuk membawa sendiri alat dan bahannya. Kalau alat-alat dan bahan nanti anak yang menyiapkan ya Bu ya. Tapi hal itu kan belum pernah Ibu coba ya. Iya Pak. Belum pernah Ibu coba. Kira-kira menurut Ibu nih kalau itu diuji cobakan gitu dengan anak-anak, menurut Ibu bagaimana? Nah, itu yang menjadi rencana saya Pak sekarang. Menurut saya, mungkin saya akan mencobanya, tapi saya perlu berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Jadi supaya ada keterlibatan orang tua yang membantu anak untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan dari rumah Pak. Ya, betul sekali ya Bu. Jadi memang kalau kita tidak bisa menyiapkan, berarti kan anak harus membawa dari rumah atau saja melibatkan orang tua. Iya, Pak. Gitu ya. Selama ini mungkin kalau hubungan dengan orang tua bagaimana? Selama ini cukup baik Pak, cuma saya memang mungkin terlalu membatasi diri karena tidak ingin merepotkan. Karena sekolah kita SD negeri yang selama ini mungkin kebutuhannya masih disuplai pemerintah dan tidak mau merepotkan anak murid gitu Pak. Itu yang bikin saya agak bingung kemarin mau memutuskan apakah akan menjalankan eksperimen itu atau tidak. Kalau itu yang menjadi kebingungannya Bu Lucy ya, karena itu akan merepotkan. Apakah ada solusi yang lain mungkin yang bisa direncanakan? Ya, yang pasti yang pertama tadi saya akan mencoba bicara dengan orang tuanya dulu. Saya akan komunikasikan agar orang tua juga ikut terlibat. Bagaimana anak belajar aktif tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka mengetahui apa saja kegiatan anaknya nantinya. Lalu yang kedua juga mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan pihak sekolah yang mungkin ada kit-kit yang bisa saya pergunakan gitu Pak, yang mungkin selama ini tersimpan di perpustakaan sekolah atau di sekolah tapi saya belum tahu, itu yang akan saya eksplor lagi nantinya Pak. Saya akan minta bantuan dari wakil kepala sekolah untuk membantu saya. Nah, itu bagus sekali nih Bu Lucy nih. Ini satu terobosan yang mungkin supaya anak juga lebih semangat ya. Mereka melakukan seperti itu. Kira-kira kapan nih Bu dilaksanakan Bu Lucy? Kebetulan besok saya akan ada pembelajaran IPA Pak. Ini memang sudah saya persiapkan dari kemarin. Hanya saja saya ingin meyakinkan diri saya, makanya saya butuh teman bicara. Jadi sudah saya persiapkan Pak beberapa alat dan bahan yang diperlukan, dan nanti mungkin kekurangannya saya akan komunikasikan dengan orang tua murid gitu, dan saya akan setelah pulang sekolah saya akan coba cari kit yang ada di sekolah juga nih Pak. Bagus sekali ya Bu. Jadi akan segera dilaksanakan. Kira-kira siapa nih yang bisa diminta oleh Bu Lucy untuk bisa membantu nih selain dengan orang tuanya? Oh iya, saya kan ada ini Pak, di kelas di sekolah itu ada guru paralel saya kebetulan sesama kelas 6. Jadi sebelah saya ada kelas 6B, Bu Sri juga akan saya libatkan untuk membantu saya. Lalu juga saya akan minta bantuan beliau untuk mengobservasi kegiatan kami
apa nih langkah seandainya ada kemungkinan bahwa apa yang ibu rencanakan itu tidak bisa dilaksanakan? Mungkin saya tetap akan mencoba mencari metode yang lain yang lebih masuk dan bermakna untuk anak-anak, yang lebih memungkinkan mereka mengalami atau mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, Pak, sehingga mereka akan membekas di pikiran mereka, jadi saat saya memberikan tugas akan lebih mudah mengerjakannya, akan lebih bersemangat lagi. Jadi memang itulah yang kita harapkan ya, mudah-mudahan anak-anak juga pembelajarannya kesan, kemudian mereka juga nanti setelah diberikan penugasan juga mereka tidak ogah-ogahan ya, harapan kita seperti Iya, itu itu ya. harapan saya. Oke, dari pembicaraan kita Bu Lucy, kira-kira apa yang sudah ditemukan? Ya, saya jadi lebih terbuka nih Pak, bahwa metode itu sebenarnya banyak sekali ya Pak ya. Jadi saya baru terpikir untuk bereksperimen itu mungkin ada kendalanya, tapi mungkin kalaupun itu tidak berhasil, saya akan mencoba mencari inovasi pembelajaran lain nantinya supaya membuat saya lebih bersemangat dan tidak down seperti sekarang. Iya. Saya percaya Bu Lucy bisa lah ya berkolaborasi dengan Amin, teman-teman amin, yang iya. lain lah ya. Saya akan berkolaborasi Ya, dengan kedepannya ya pembelajarannya lebih menarik dan lebih apa ya, lebih menyenangkan, anak-anak juga pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi anak betul-betul mendapatkan ilmunya bisa diterapkan gitu. Ya. Oke, mungkin seperti itu Bu Lucy. Terima kasih banyak Pak waktunya. Saya jadi lebih terbuka lagi pikirannya. Insya Allah nanti saya akan mengambil langkah yang lebih tepat lagi, yang lebih inovatif lagi ke depannya. Terima kasih sudah Iya. membantu saya membuka pikiran saya lebih luas. Sama-sama Bu Lucy ya. Terima kasih Oke, Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edir. Waalaikumsalam Pak. Oh ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kita sudah melakukan proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, baik Pak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah mempraktekkan pelaksanaan coaching ini. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi ya Pak ya. Iya Pak. Bagaimana Bapak menilai perform Bapak terkait kompetensi coaching terhadap pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan hari ini? Ya, baik Bapak. Jadi setelah saya melaksanakan coaching, saya menilai diri saya bahwa saya sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Alur Tirta. Karena di sana saya juga sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oke, baik. Menurut Bapak setelah melaksanakan coaching ini sesuai dengan atur kita ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang telah Bapak lakukan pada coachingnya. Ya tentu saja boleh Pak. Dari pengamatan saya, proses coaching telah berjalan dengan lancar dan sudah mengikuti alur Tirta, dan Bapak sebagai coach telah menggali potensi atau ide-ide yang ada pada coach tersebut, dan si coach dapat merespon dengan baik. Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip untuk coaching. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan sebagai rencana tindak lanjut melakukan proses coaching, Pak? Iya, jadi rencana ke depan itu saya akan terus berlatih ya Pak. Itu melakukan coaching agar saya itu menjadi terbiasa ya, Iya. untuk menggali ide-ide dari coaching. Itu yang akan saya lakukan, kira-kira seperti itu Pak. Iya, baik. Kita sudah di akhir sesi ini, Pak. Apakah ada yang perlu Bapak sampaikan lagi? Saya rasa cukup Pak. Cukup? Iya. Ya, baik, kalau sudah cukup, kita akhiri percakapan kita ini ya. Terima kasih sudah melaksanakan coachingnya. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Oke.
Guru penggerak, tergerak, bergerak menggerakkan.